إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah bertakwa kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya, dengan keyakinan satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah, yang dalam ridhonya Allah keberuntungan akhirat dan keberuntungan dunia hanyalah dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah tidak diharuskan disertai dengan kekayaan ataupun kekuasaan ataupun banyak teman, bahkan tidak disyaratkan disertai dengan kesehatan. Siapa saja dari laki ataupun perempuan yang dia sudah baligh, yang dia berakal dan dia masih hidup, maka badannya itu sudah layak untuk jadi bagian badan yang didaftarkan untuk menjadi orang-orang yang takwa. Maka nanti di akhirat sana, penguasa, orang kaya, si miskin, orang sehat ataupun orang yang sakit-sakitan akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Sudah menjadi bagian orang yang takwa atau belum? Itulah kurang lebihnya. Man rabbuka, man nabiyyuka, ma dinuka. Pertanyaan pertanggungjawaban kepada semua orang yang mukallaf, laki-laki atau perempuan yang baligh, yang berakal. Dia sudah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya atau belum? Kalau dia telah sukses dalam mempraktekkan ketakwaan, siapapun posisinya apapun, maka dia telah mendapatkan ridhonya Allah. Sebaliknya, siapa yang tidak bertakwa,
siapapun, dimanapun, dalam posisi apapun, dia telah menjadi orang yang merugi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam badan ini, badan kita masing-masing, disitulah ada sumber-sumber ketakwaan yang dibagi oleh kebanyakan ulama. Sumber tersebut menjadi 3 sumber. Pertama adalah hati kita. Hati kita merupakan sumber utama dan pertama untuk diisi ketakwaan, diisi keyakinan yang benar kepada Allah, kepada Rasulnya, keyakinan yang benar kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, keyakinan pada negeri akhirat, keyakinan adanya takdirnya Allah, ketentuan dari Allah, diisi dengan cinta kepada hamba-hamba yang saleh, diisi dengan ketabahan, kesabaran dalam menjalani ketakwaan, diisi dengan qanaah, menerima rizki yang Allah berikan kepada kita, diisi dengan bertawakal, hanya bergantung kepada Allah. Sekian banyak amalan-amalan agama adalah berkaitan dengan amalan hati kita masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari kita lihatlah hati kita. Sudah berapa ketakwaan yang telah kita wujudkan dalam hati kita masing-masing? Sudah berapa perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan hati yang sudah kita amalkan? Kemudian berapa banyak larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan hati yang sudah kita tinggalkan? Yakin kepada selain Allah merupakan pelanggaran terberat kalau terjadi pada hatinya seorang mukallaf, seorang manusia. Kalau dia yakin ada selain Allah, tanpa Allah bisa mendatangkan manfaat atau madarat, ini bisa membatalkan iman dia dan terterimanya dia di sisi Allah. Kita lihat hati kita. Sudahkah hati kita bersih dari menikmati pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang tidak jorok, yang jorok-jorok, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya hanya bisa dinikmati dengan hati? Apakah hati kita telah kita bersihkan dari hal-hal tersebut? Kadang-kadang orang itu zahirnya dalam kebaikan, bahkan tidak ada pelanggaran, tetapi karena hatinya isinya berupa pelanggaran, bahkan isinya penyelewengan urusan keyakinan, maka semua amalan zahirnya tidak diterima. Dia akan kekal abadi di neraka kalau tidak memperbaiki hatinya. Maka pertama kali adalah perbaikan hati. Ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam hati kita ini ada satu gumpal daging, yaitu hati. Kalau dia baik, maka anggota tubuh kita yang lain akan jadi baik. Kalau dia rusak, kalau dia tidak benar, maka semua badan pun akan menjadi mengikutinya di dalam kerusakan. Kemudian sumber yang kedua, sebagian orang mengatakan hati saya sudah baik, zahir tidak penting. Maka orang yang berkata begini ini adalah orang yang pengen bertakwa tapi dengan cara yang tidak dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, yang tidak dicontohkan oleh pimpinan hidayah, pimpinan para nabi, para rasul. Semua penamaan ketakwaan
yang tidak diikutkan dengan arahan Nabi, arahan agama, itu merupakan penyelewengan di dalam ketakwaan, penyelewengan dalam peraturan Allah, penyelewengan di dalam mencari ridhonya Allah. Hati sangat penting, zahir pun tidaklah tidak penting. Maka sumber yang zahir diantaranya adalah lidah kita. Bahkan lidah ini adalah anggota tubuh kita zahir yang paling banyak beramal. Berbicara sana, berbicara sini. Atau bahkan diam. Diam pun bagian dari amalannya lidah. Ada perkara-perkara, kalau kita ngomong malah kita melanggar. Kalau kita diam kita selamat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlontar pun kata-kata dari mulutnya manusia ini, mesti sudah ada malaikat yang akan mencatat kalimat-kalimat yang terlontar dari mulut kita masing-masing. Termasuk bagian dari amalannya lidah adalah memerintahkan yang baik, melarang dari pelanggaran dengan hikmah, senyum pada orang-orang yang beriman, mengucapkan salam, bertutur kata yang baik, hormat kepada si tua, sopan kepada yang sepantaran, sayang kepada yang anak kecil, yang lebih muda umurnya melebihi dia, diungkapkan dengan tutur kata yang sesuai untuk posisi masing-masing. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita muhasabah, kita hitung-hitung dan kita teliti lagi, sudah seberapa takwa kita di dalam menggunakan lidah kita masing-masing. Yang mana lidah ini adalah sumber amal yang zahir, yang begitu banyak amalan keluar dari lidah. Maka diriwayatkan sekian banyak sahabat, termasuk diantaranya manusia yang terbaik selepas para nabi, para rasul, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Beliau sering kelihatan meletakkan kerikil di mulut beliau. Maka teman-teman beliau bertanya, kenapa? Beliau mengatakan, kurang lebihnya biar saya setiap mau bicara, setiap mau menggunakan lidah kita, saya bisa mengontrol. Kalau benar saya katakan, kalau enggak benar enggak jadi. Hadzal ladzi awradani al-mawarid. Lidah inilah yang telah menyampaikan aku kepada tempat-tempat sampai, baik pun berupa kebaikan ataupun keburukan. Abu Bakar As-Siddiq digelari As-Siddiq karena zahirnya lidah beliau adalah lidah yang pertama selepas Nabi diperintahkan untuk berdakwah, yang pertama kali mengikrarkan syahadat, mengikrarkan percaya kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan sebab gerakan lidah beliau, beliau punya derajat yang diresmikan oleh Rasulullah, derajat yang tidak dipunyai oleh siapapun selain beliau dari kalangan selain para nabi, selain para rasul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumber amal dalam badan kita, yang mana badan kita inilah tempatnya ketakwaan, adalah anggota tubuh kita yang zahir, yang tampak selain lidah, penggunaan mata, penggunaan telinga, penggunaan kaki, tangan, dan anggota tubuh kita yang lain. Suatu hari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha
menggerak-gerakkan tangan beliau tanpa ada tujuan yang jelas. Maka Nabi menegur Sayyidah Aisyah, Aisyah, gerakan tanganmu ini termasuk bagian dari kebohongannya tangan, karena tidak ada pahalanya, karena tidak ada tujuannya. Berapa banyak, berapa kali dalam setiap hari, bahkan tengah-tengah khutbah, kita menggerakkan tangan kita untuk perkara yang tidak mendatangkan keuntungan antara diri kita dengan Allah, tidak mendatangkan ridhonya Allah. Bahkan kita tidak berpikir tangan ini akan diurus atau tidak. Gerakan tangan, gerakan mata. Berapa banyak orang hancur dengan sebab dia tidak menjaga pandangannya. Kalau orang tidak menjaga pandangannya dari perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah, maka Allah akan cabut kelezatan amal, kelezatan ibadah dari hati dia. Akhirnya dia mengamalkan agama sudah tidak ada rasa lagi. Kalau orang mengamalkan sesuatu sudah tidak lezat, tidak ada rasanya, tidak lama lagi kalau dia tidak bertaubat, dia akan malas amal, dia akan meninggalkan amal. Kalau orang meninggalkan amal, akhirnya hatinya gelap. Kalau orang hatinya gelap, akhirnya iman, sifat-sifat baik yang ada dalam hati tambah meredup, tambah melemah. Na'udzubillah, kalau tidak dapat dicuci dengan bertaubat dan islah diri, maka salah menggunakan pandangan mata, terusannya bisa mencopotkan iman para hadirin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan amalan itu bukanlah keyakinan, tetapi amalan itu akan mempengaruhi kuatnya ataupun lemahnya iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan sebab tambahnya amalan kebaikan, dan akan berkurang dengan sebab kemaksiatan, dengan sebab pelanggaran. Maka bersihkanlah amalan-amalan kita dari pelanggaran, supaya iman kita tambah menguat, iman kita tambah terang. Akhirnya kita bisa memandang dengan pandangan yang diridhai oleh Allah, mendengar dengan pendengaran yang diridhai oleh Allah. Akhirnya kita mudah menjadi bagian orang yang takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati, mulut, anggota tubuh adalah bagian dari tubuhnya setiap manusia. Maka ketiga-tiganya akan saling mempengaruhi. Hati mempengaruhi lidah, lidah mempengaruhi hati, begitu juga anggota tubuh terpengaruh dan mempengaruhi. Maka kalau tiga-tiganya tidak diperhatikan untuk menjadi bagian yang bertakwa, maka tiga-tiganya akan saling ganggu-mengganggu di dalam mewujudkan ketakwaan dalam kehidupan kita yang hanya sebentar, dan yang sebentar pun sudah banyak yang berlalu. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin al-kamilin ad-da'ina ila ad-dinil qawim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la nidda lahu
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اتقوا الله فإنما يتقبل الله من المتقين. اتقوا الله فإن الله عد للمتقين في جنان النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم افتح لهم فتحا مبينا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا. اجعلهم متآلفين متناسفين متبادلين متحابين على إحياء دينك القويم. يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمع إلينا صالح عبادك، اجمع إلينا خيار هذه الأمة يعينوننا على طاعتك ونشر دينك وإعلاء كلمتك، متعاونين متناسفين متبادلين متحابين. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن خدعنا، حسبنا الله لمن خذلنا، حسبنا الله لمن مكر بنا، حسبنا الله لمن افترى علينا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.